Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural Bapak Jani MPD. Yang kami hormati para widaiswara, Ketua Tim Kerja, dan segenap panitia di lingkungan Puskesmas Pegawai Kemendikbudristek, serta para peserta yang telah hadir dalam Gedung Merah Putih ini, dan para peserta yang telah hadir dalam Aula BBGP Provinsi Sulawesi Selatan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada acara pembukaan pelatihan teknis penjaminan mutu pendidikan angkatan 4, 5, dan 6 serta pelatihan teknis perencanaan pendidikan dan pelatihan teknis RBCI, tepatnya hari ini Senin 7 Agustus 2020. Terjadinya perubahan teknologi di mana kita harus selalu menyesuaikan diri dan tetap relevan dan memiliki daya saing. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja, menyelesaikan tugas agar dapat melaksanakannya dengan lebih efisien dan tentu saja efektif. Yang berikutnya, memberi peluang pengembangan karir kepada kita selaku ASN, di mana dengan meningkatkan kompetensi akan memberi kesempatan mendapatkan promosi atau kesempatan lain dalam meningkatkan kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya kemampuan kita untuk mengadaptasi perubahan yang lebih terkait kepada kemampuan kita untuk resilience di dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan. Dan yang terakhir tentunya adalah meningkatkan kepuasan. Ini sangat terkait dengan CUBK dan CUBBM. Setiap tahun 2030-an kita berhasil, maka untuk menjadi Indonesia emas itu mungkin bukan fata morgana lagi, jadi itu memang menjadi kenyataan gitu ya. Karena tadi kalau income generating kita tinggi, otomatis kan kesejahteraan juga akan semakin meningkat sehingga Indonesia emas bisa tercapai. Tapi kalau kita strateginya salah, yang tadinya bonus demografi akan menjadi bencana demografi atau demographic disaster. Karena angkatan kerja itu banyak yang nganggur. Makanya sekarang di perguruan tinggi juga salah satu indikator kuncinya itu adalah para alumni ini dalam waktu 2 tahun harus ditelusuri apakah pekerjaan bangun jembatan. Semakin banyak. Urusannya kepala dinas bagaimana membuat itu supaya bisa ada dana untuk bisa membangun jembatan. Kalau belum ada permanen ya seperti tadi ada cara lain. Kalau berikutnya misalnya gurunya kurang kompeten, didata siapa? Nggak mungkin gurunya 10-10-nya nggak kompeten, dilihat lagi. Oh ada 3 guru. Terus ya didesainlah untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Oh di sana belum, masyarakatnya justru di sana itu pergi jauh ke tempat lain karena sekolah di sekitar itu tidak ada. Ya mungkin dilihat jumlah penduduk, oh bangun atau variabel atau katakan alat ukurnya mana? Oh nggak apa. Makanya
Ya, terima kasih. Sudah ada contoh 3 daerah ya, luar biasa ya, budaya sosial budaya itu mengubah mindset orang itu tidak mudah. Kadang perlu tangan besi dengan Pemda supaya masyarakat paham. Kadang harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Kadang harus melalui tokoh adat, tokoh agama. Sudah ada beberapa desa yang membuat perdes tentang pencegahan perkawinan karena sudah berkolaborasi dengan pengambilan stampu. Nah, iya itu tingginya stunting itu kan berkaitan dengan itu ya Bu ya. Iya. Ada sudah beberapa desa yang membuat perdes. Bagus kan ya, karena mungkin di kita ya kadang-kadang perubahan mindset itu harus dengan regulasi gitu, supaya dipatuhi. Kalau tidak patuh berarti kan ada punishment ya, itu ada hukuman istilahnya ya. Menyadarkan kita kan belum bisa dengan persuasif, edukatif, intinya harus dengan regulasi dulu ya. Jadi kalau bisa saja semua kolomnya seperti ini. Nah, untuk yang agak kesulitan memang kemarin itu adalah ketika mau mengisi jumlah kalau kan sampai tunggu sebentar ya. Jumlah anak SD 44.000, kemudian di sekolah jumlah penduduknya 46, kemudian di SMP jumlah siswanya itu 22.000, jumlah Mas kecepai. Iya, makanya kalau kelas saya itu biasanya juga orang, termasuk nanti kan ada kerja di kolaboratif. Bapak pernah nggak kerja satu orang? Ya kalau menurut bapak itu apa kesalahannya? Ya, terlalu nyaman. Dia memandang saya yang namanya smartphone. Android kan muncul waktu itu ya. Makanya orang bilang itu aku sakitnya masih kalah dengan kita punya QWERTY dan sebagainya itu. Kita masih bisa. Nah, Android itu di bawah kendali Nokia apa di luar? Di luar kendali kan? Ternyata proyeksi dia itu tidak memperhitungkan kondisi di luar. Dia kan memproyeksikan nanti tahun 2022, 2025 seperti ini perkembangan Nokia. Kenyataannya begitu ada faktor yang muncul di luar kendali dia bisa mengalahkan dia. Dia gagal memproyeksikan. Kalau nah bedanya sih itu Bapak Ibu ini sebagai kalau Bapak Ibu sudah menjadi pimpinan, pesan saya bedakan peran leader dan manajer. Yang punya rasa pengen meminta nomor telepon tidak tersampaikan, maka nomor telepon saya sampaikan hewan. Harapannya biar saya tidak seperti artis begitu, yang nomor telepon aja kadang susah untuk didapatkan. Tetapi asumsi saya karena kita sudah bertemu, maka kita sudah saudara. Kalau sudah bersaudara, maka dimanapun, kapanpun berarti kita bisa komunikasi. Artinya untuk saat ini kita awal saja Bapak Ibu. Mungkin baru ada yang ketemu di ruangan ini, maka yang kebijakan mandiri Bapak Ibu. Mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Artinya kita masih menggunakan arkas 3,
tetapi kita diminta untuk tetap belajar ke arah depan. Walaupun mungkin baru nengok-nengok punya tetangga. Semua maju dan dipersilahkan berubah. Tetapi nanti kalau waktu konversi ada peringatan gagal konversi data, maka langkahnya adalah rename database tahun-tahun sebelumnya. Karena ini banyak kendala di lapangan dan selalu berulang. Karena barang baru, mungkin aktivitasnya banyak pekerjaan, jadi hal itu terlupakan. Nanti alasannya karena belum diundang untuk bimtek. Terus sebenarnya intinya hanya pengen healing Bapak Ibu, pengen keluar dari kantor, tapi bukan seperti itu. Itu nanti justru malah seperti Bapak Ibu yang saat ini di ruangan ini. Nah, kalau sudah database-nya aktif satu satu database begitu Bapak Ibu, maka ini nanti insya Allah di saat menjalankan arkas 1, 2, 3. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat jalan Bapak Ibu, selamat kembali ke tempat tugas. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.